Between. Nanti akan ada gaya yang melawan, yang arahnya sebaliknya. Ini Mister kasih warna orange untuk frictionnya. Jadi ini gaya dorongnya ke arah kanan ya. Terus frictionnya ke arah kiri. Seperti itu maksudnya. Untuk flashback yang bagian kanan atas itu. Nah inilah yang membuat mobil itu nanti akhirnya berhenti. Jadi gaya ini nanti ada kekuatannya gitu ya. Ada kekuatannya misalkan ini 100 satuannya Newton disebutnya. 100 Newton, kemudian gaya geseknya 10 Newton gitu. Nanti lama-lama dia akan berkurang. Berkurang dan lama-lama akan berhenti. Ketika gayanya mencapai 0 Newton, maka dia berhenti, tidak akan bergerak lagi. Itu. Friction occur between two objects that are in contact with each other. Kita catatkan di sini. Friction occur between two objects that are in contact with each other. Nih. Friction tadi apa? Artinya gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi ketika dua benda itu berkontak satu dengan yang lain. Contohnya di situ adalah mobil dengan kayu ya. Kayu yang di jalanannya itu bannya mobil dengan kayu itu berkontak. Berkontak sehingga menghasilkan gaya gesek ketika mobil itu bergerak. Friction always oppose the relative motion between two surface in contact. Jadi gaya gesek ini arahnya selalu berlawanan. Kalau misalkan ininya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Sebaliknya kalau misalkan ini diarahkan ke kiri, maka frictionnya atau gaya geseknya dia akan berubah ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian ada ilmuwan yang menyatakan 3 hukum untuk gaya ini disebut sebagai hukum Newton. Ya, ilmuannya otomatis namanya adalah Isaac Newton. Isaac Newton. Ya, Sean. Hukum Newton yang pertama. Hukum Newton. Mister ketik aja ya. Object at rest will remain at rest and object in motion will continue to move with the same atau gini aja, continue to move unless it on by Mister ditulis. force. Iya, ditulis. Nanti Mister terjemahkan dalam bahasa Indonesia, boleh kamu tulis dalam bahasa Indonesia ya. Ini kurang besar nggak ya? Bahasa Indonesia loh, Mister. Ya, ya kan bahasa Indonesia dan bahasa Tulis di Inggris. buku tulis. Iya, di buku tulis ya. Hukum Newton 1. Ini bahasa Indonesianya. Benda akan tetap diam atau tetap bergerak secara terus-menerus
sampai suatu Mister, aku tulis bahasa Inggris tidak apa-apa. gaya boleh. Gaya diberikan sehingga menyebabkan gaya Mister, itu dikerjain ya? ditulis ya. Tidak setimbang. Ini hukum Newton yang pertama ya. Jadi object at rest will remain at rest and object in motion will continue to move unless acted upon by unbalanced force. Jadi benda akan cenderung diam atau tetap diam atau tetap bergerak secara terus-menerus sampai suatu gaya itu diberikan sehingga menyebabkan gaya totalnya tidak setimbang. Esther. Maksudnya gini, kalau bendanya itu diam, misalkan ini diam, tidak ada apa-apa yang menyentuhnya, ya selama dia tidak disentuh oleh apapun, dia akan tetap diam untuk selamanya. Gitu. Iya, Rafael? Mister. Iya. Yang book 48 page 34 itu ditulis. Boleh ditulis boleh, tapi yang penting yang ini ya. Hukum Newton yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Yang Isaac Newton. Ya, ini sudah Mister masukkan di sini. Oke. Tadi Mister sampai apa tadi? Oke, benda kalau diam, dia tidak diberikan gaya apapun, dia akan diam untuk selamanya. Demikian juga benda yang bergerak loh sebetulnya. Jadi kalau bendanya itu bergerak, selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya, dia akan terus bergerak terus. Nah, tapi pada kenyataannya di buku itu, mobilnya kenapa kok berhenti? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Kok tidak sesuai dengan hukum Newton? Karena ada gaya gesek. Betul, karena ada friction atau gaya gesek yang mempengaruhinya, yang mana nanti mobil itu lama-lama akan berhenti. Hukum Newton yang kedua bunyinya, the net force acting on an object, ya, ditulis. Itu apa ditulis? Ya, ditulis. Di mana? Di buku tulis, di notebook. Di buku tulis nggak apa-apa kan? Ditulis, wajib ditulis. Boleh tulis bahasa Inggrisnya doang, boleh tulis bahasa Indonesianya, terserah kamu. Saya anak Indo harus menulis bahasa Indonesia. Ya, yang bawah itu terjemahannya dari Inggrisnya ya. The net force acting on an object is a product of its mass and acceleration. Kalau diterjemahkan, nilai total gaya yang bekerja pada suatu benda itu adalah hasil kali dari massa dan percepatan. Ada 3 ini hukumnya. Force act in pair to object. Mister, jempolku tiba-tiba ngiwer dong. Jadinya nggak bisa nulis dong, Mister. Kenapa? Tiba-tiba jempolku ngiwer dong.
Aku nggak denger, Chef. Suaramu gerubuk-gerubuk. Mbak tuh tiba-tiba nyeri loh. Tiba-tiba Nyeri. ngeri. Gitu. Kok bisa ngeri? Nggak tahu tiba-tiba. Itulah. Ada pokoknya. Opposite and equal force to each other. Ini untuk yang hukum Newton 3, misal terjemahkan di bawahnya. Gaya yang bekerja berpasangan dan pada dua benda yang kontak itu berhubungan. Benda yang berhubungan memiliki gaya yang berlawanan dan gaya yang setara dan arah berlawanan. Itu aja. Setara, arah berlawanan. Satu dengan lainnya. Ini ya, ada 3 hukum Newton. Force act in pair and that two objects in contact exert an opposite and equal force to each other. Jadi gaya yang bekerja berpasangan, ada dua benda yang berhubungan itu memiliki gaya yang setara dan arah berlawanan satu dengan yang lain. Contohnya? Aku cuma nulis Inggrisnya atau boleh? Boleh. Contohnya ya, misalnya Mister mendorong dinding misalnya. Misalnya di belakang ini Mister dorong gini ya. Mister dorong dengan kekuatan tertentu. Maka dinding ini itu akan balas mendorong Mister dengan kekuatan yang sama dengan Mister dorongnya. Misalkan Mister dorongnya dengan gaya 100 Newton, maka dinding ini itu akan membalas dengan besar yang sama, gaya yang sama, yaitu 100 Newton juga, tetapi arah yang berbeda. Kalau Mister dorongnya ke sana, nanti dindingnya dorongnya ke arah depan, ke arahnya Mister. Gitu. Itu bisa, kalau kita eksperimen, kita pakai sepatu roda gitu ya. Pakai sepatu roda, terus kemudian kita dorong dinding, maka kita akan terlempar juga kan. Nah, semakin kita kuat mendorong dinding, maka terlemparnya ke belakang kita semakin kuat gitu ya. Sudah ditulis ini? Kurang besar nggak tulisannya? Ini bisa besarin satu. Oke, untuk hukum Newton yang kedua ini tadi. The net force acting on an object is the product of its mass and acceleration. Jadi, gaya yang kita butuhkan untuk menggerakkan suatu benda itu tergantung dengan massa bendanya. Kalian bisa lihat di halaman 36. Movement depends on the mass of an object. Kalau kita mendorong mobilnya kalau dia semakin besar dan semakin dalamnya ada isinya, berarti masanya juga semakin besar, maka kita membutuhkan gaya yang lebih besar karena kita lebih berat mendorongnya. Seperti itu. Tapi kalau dia lebih
kecil mobilnya dan lebih ringan, ya kita mendorongnya juga membutuhkan gaya yang lebih kecil. Tuh. Kemudian movement pergerakannya itu juga tergantung dari bentuk objeknya. Yang bawah itu ya. Shape of an object. Of an object. Ya. Ada di sebelah kiri itu kalau objeknya bentuknya bulat atau bentuk bola, kemudian yang di sebelah kanan itu bentuknya cuboid atau bentuk balok gitu ya. Nah, meskipun misalnya masanya sama nih, masanya sama-sama ditimbang 10 kilo gitu ya, 10 kilo, yang bola 10 kilo, yang kotak kardus itu 10 kilo. Tapi ketika didorong, yang 10 kilo yang bentuk bola itu akan lebih mudah mendorongnya karena pengaruh dari shape-nya atau dari bentuknya. Ini yang mempengaruhi dari pergerakan objek ya, pergerakan benda. Jadi yang pertama tadi adalah tergantung dengan masanya. Ini harus agak dibedakan sama berat ya. Kalau massa itu kalau dalam fisika simbolnya M, ya bahasa Inggrisnya mass. Kalau berat itu weight. Ya. Kalau berat biasanya dalam Newton satuannya. Kalau massa di dalam kilo. Yang biasa kita timbang itu sebetulnya adalah massa, bukan berat ya. Kemudian yang ketiga, movement depend on the strength of force applied. Jadi pergerakan dari objek itu juga tergantung dengan kekuatan dari gayanya. Kalau kita dorong semakin kuat ya, maka pergerakannya semakin jauh dan semakin cepat. Kalau kita dorongnya pelan ya, maka bendanya akan gesernya sedikit, nggak terlalu jauh, ya. Itu. Jadi ada 3 yang mempengaruhi tadi, yaitu yang pertama adalah mass, yang kedua shape, yang ketiga adalah force strength, ya. Jadi massa benda, kemudian bentuk bendanya, dan kemudian kekuatan dari gayanya yang diberikan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 38. Describing the motion of an object. How can we describe the motion of an object? Bagaimana kita dapat mendeskripsikan atau menggambarkan pergerakan dari suatu objek? We can describe the motion of an object by its position, direction, and speed. Kita dapat menggambarkan pergerakan dari objek itu melalui posisinya, kemudian arahnya, dan kecepatannya. Contohnya tuh, di mobil A dan B. Pada jam 10, posisinya sama-sama di situ. Tapi kemudian mobil B pada jam 10 lebih 1 menit itu bergerak sampai ke poin B. Nah, di situ ada posisi yang berbeda antara mobil A dan mobil B. Itu ya. Kalau direction menggambarkan gerakan suatu objek karena arahnya, itu bisa kalian lihat di halaman 39. Jadi, suppose that a girl walk from point A to point B and then to point C. Jadi ada seseorang perempuan yang bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Berarti ini bergerak ke kanan, kemudian bergerak ke atas. Inilah yang disebut sebagai by its direction atau oleh pergerakan arahnya. Selain itu juga bisa digambarkan dengan kecepatannya ya.
by its speed. Contohnya mobil itu ada mobil X dan Y. Mobil X travel 60 km in 1 hours. Berarti kecepatan mobil ini adalah 60 km per jam atau kilometer per jam, kilometer per hour. Untuk yang mobil Y bisa menempuh jarak 40 km per jam. Bagaimana cara kita mengukur pergerakan dari sebuah objek? Kita dapat mengukur pertama distance-nya. Distance itu apa? Mengukur pergerakan benda. Yang pertama dari apa? Distance. Distance itu apa? Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Jarak. Jarak. Oke. Bagaimana cara kita mengukur jarak? Pakai apa tuh? Rulers. Penggaris ya. Kalau jaraknya pendek, misalnya jaraknya segini, segini, itu bisa pakai rulers. Ditulis. Iya, ditulis. Ini tools. Menggunakan rulers untuk short. Kalau lebih panjang, misalnya seperti kita ngukur ruangan gitu, panjang ruangan, maka kita gunakan measuring tape itu ya, tali ukur. Ini kalau longer, lebih panjang. Tulis, Mister. Ya, atau pakai meteran juga boleh. Kemudian kalau very long, berarti kita memakai alat yang namanya odometer. Very long. Kalau misalkan jarak antar kota gitu ya. Jarak antar kota kan kita tidak mungkin menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Tapi kita bisa menggunakan alat yang namanya adalah odometer. Biasanya ada di mobil ya. Motor juga ada. Kenapa? Motor juga ada. Motor ada. Itu loh yang angkanya putih biasanya naik kayak angka-angka. Bukan yang ditunjuk yang gini loh ya, bukan. Tapi yang angka yang digitalnya itu. Kemudian yang kedua kita bisa mengukur speed atau kecepatan. Sebetulnya kalau mau presisi nih, kalau dalam fisika terjemahan speed ini kelajuan, kalau kecepatan itu velocity. Tapi untuk SD dan SMP belum sampai didetailkan seperti itu. Wait. Ini Mister sampai jam 10.45 ya. Oke. Untuk mengukur kecepatan kita menggunakan alat apa? Yang ada di motor dan mobil itu speedometer. Speedometer. Ini untuk mengukur kecepatan. Sudah? Sudah dicatat ini? Belum.
Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat ke halaman 42. Representing motion on a graph. Jadi kita bisa menyajikan pergerakan itu pada suatu grafik. Grafiknya dari tabel di halaman 42, di situ ada distance traveled in meters and time taken in seconds. Pada tabel di bawah itu ya. Yang paling atas itu 5, artinya 5 meter. Ditempuh dalam waktu 2 detik. 2 seconds di sebelah kanan itu tabelnya. Kemudian yang bawahnya adalah 10 meter ditempuh dalam 4 detik. 15 meter ditempuh dalam 6 detik. Dan 20 meter ditempuh dalam 8 detik. Maka itu bisa kita sajikan dalam bentuk grafik yang ada di halaman 43. Ya, grafiknya bentuknya yang ada mobil-mobil itu ya. Kalian perhatikan untuk horizontal axis. Horizontal axis ini adalah waktunya, time. Waktunya di situ di tabel itu adalah 2, 4, 6 dan 8. Maka kita masukkan aja di situ bagian 2, 4, 6 dan 8. Sedangkan distance-nya atau jaraknya di situ adalah 5, 10, 15, dan 20. Maka kita bisa tarik garis sehingga ketemulah titik-titiknya pada 2 detik itu ternyata 5 meter. Kemudian pada 4 detik itu ternyata 10 meter. Karena bisa dilihat dari grafik yang bagian vertical axis untuk bagian distance-nya atau jaraknya. Itu ya. Jadi kalian harus bisa membaca grafiknya ya. Kemungkinan nanti kalau DT yang bagian force atau nanti masuk ke tengah semester, nanti Mister kasih grafiknya. Terus kemudian kalian membaca pada detik kesekian mobilnya menempuh jarak berapa. Seperti itu harus bisa. Ya. Ada yang ditanyakan dari grafik ini? Sudah, ini sudah dicatat ya, mengukur pergerakan benda melalui distance, yaitu memakai alat ini, dan speed untuk yang speedometer. Oke, sebentar. Ini share-nya bisa ini enggak ya? Kalau misalkan share YouTube, aku mau nampilin suaranya ditentang yang share computer sound ini ya. Oke, kita coba lihat animasinya untuk force ya, atau untuk gaya. Force. We hear the usage of this term many times in our day-to-day life. Suaranya masuk We ya? might not know that we're using it. Opening a door, riding a bicycle, Okay. lifting an object are few of the most common things that we perform in our daily lives, and Suaranya all kayak these orang require India a ya. force. Kenapa? Suaranya kayak orang India loh. Kayak orang India? Oh, Enggak lah. ya enggak sih? Itu suara Mister kayak orang India, Mister orang India. Ya. enggak Ya, atau kalian baca teksnya. Ini kan untuk anak-anak, jadi mungkin dia lebih medok gitu ya. Yuk. What is a force? Consider a ball lying on the ground at rest. It's not moving. Suppose this player here Ini diam. wants to pass this ball to his teammate who's standing on the other side of the pitch. How will he do that? He needs to make this ball move in the direction of his teammate. So he will kick the ball in the direction of his teammate.
When he kicks the ball, we say that he applied a force on the football. Ya, Yes, saat menendang the itu kick ada is nothing gaya but the yang force he diberikan. applied on the ball. Now suppose that we have a desk here at point A. A person wants to move this desk from point A to this point B. Again, how will he do that? Here, he will push the desk towards point B. In this Ya, case, ini mendorong we ya, say that the gaya person dorong. applied a force on the desk in order to shift it. The push here is the force that the person applied on the desk. Jadi dorongan itu Similarly, juga when you merupakan lift bentuk some gaya. object from the table, we say that you applied a force on that object. Here, the force is applied in the form of lifting. So, forces are nothing but actions such as kicking, pushing, lifting, etc. performed on objects. Jadi gaya itu There are macam-macam. many such actions that we Dorongan, can perform. tarikan, We have already seen few of these. Some more of them are given below. While riding a bicycle, we pedal it continuously to keep it in motion. Here, pedaling is the force that we apply on a bicycle. Hitting the hammer on a nail is also a force applied ini on the juga nail. bentuk-bentuk gaya ya. What about stopping a moving ball? Yes, even stopping the ball means we Jadi mengayuh sepeda ini juga bentuk gaya karena dia memberikan gayanya ke pedalnya. Kemudian memaku paku di tembok atau di kayu menggunakan martil itu juga merupakan salah satu bentuk contoh gaya. Nanti kalau Mister tanya di DT harus bisa menyebutkan contoh-contohnya, ya. Atau Mister misalkan kasih berikut ini yang merupakan contoh dari gaya adalah harus tahu yang mana yang gaya, yang mana yang bukan, ya. Ya? Harus semua. Enggak. Nanti kan bisa macam-macam ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan bisa macam-macam. Pokoknya kamu tahu gaya itu yang kayak gimana sih, gitu. Ya, kita lanjutkan. Menyetop bola itu juga merupakan bentuk gaya are juga. applying a force on it. We applied some force to stop the ball. Opening a drawer, plucking the string of a guitar, moving a piece on a chessboard are some of the other actions performed on objects. So performing these actions on objects is nothing but applying force on them. But these are just a handful of simply too many actions that we can perform on the objects. And it's not possible to write each one of those. But we can categorize all these actions into two basic ones. That is, we can describe all these actions under two actions, namely pushing and pulling. Ya. For example, Gaya when we open biasanya this dari drawer, we are simply pulling the knob of the pulling drawer atau to open menarik. it. Similarly, when we are drawing or lifting a bucket of water from the well, Ini we are juga pulling the bucket pulling towards us. atau menarik, What are the actions that can be menarik described under pushing? ember di sumur, Actions such as passing the ball, hitting the hammer on the nail, etc. can be menendang, thought of as kemudian pushing an object. memaki. Are there any itu actions that can be masuk dalam described under pushing. both? Yes, there are. Ada juga Suppose yang there's a book keduanya. on the table, you can either pull it towards you like this or push it away from you like this. So moving an Menarik object can be dan described under mendorong. both. Similarly, opening or shutting a door can be thought of as both. So we can safely say at this point that the forces are nothing but the push or pull applied on objects. Jadi gaya adalah Forces are due to tarikan interaction atau between the dorongan yang bodies or dilakukan pada objects. benda. What does it mean? Let's go back to our first example of this video. Here, in order to pass the ball to his teammate, the player must move it. That is, he must interact with the ball to move it in the direction of his teammate. He interacts with the ball by kicking it. The ball and the player interact with each other. In second example, in order to move the desk from point A to point B, he must interact with the desk. Jadi butuh We interaksi will study more on these untuk interactions in the melakukan future gaya videos. itu. Now, since we are clear with the basic understanding of what force is, let me put its definition in front of you. It states that a force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. Oke, itu tentang objek ya. Tentang apa? Gaya. 4 menit, Mister. Kenapa? 4 Kurang 5 menit.
10.45. Iya, kurang 4 menit. Oke, kita kembali ke textbook. Di situ halaman berapa nih? 45. Jadi selain gaya itu bisa dari push and pull tadi, dari kita atau dari alat ya, suatu benda, juga ada yang disebut sebagai magnetic force atau gaya magnet, gaya yang dikeluarkan oleh magnet. Halaman 45. Ya. Jadi di situ ada magnet, ada gambar magnet. Bar magnet itu berarti magnet batang, bentuknya seperti itu, ada north and south. North itu kutub utara dari magnet dan S itu kutub selatan dari magnet. Ada juga magnet U atau horseshoe magnet atau magnet tapal kuda. Bentuknya yang di sebelah kanan itu ya, ada north dan south-nya juga. Nah, magnet ini juga memiliki gaya ternyata. Dia memiliki gaya yang menarik atau mendorong magnet yang kutubnya sama. Kalau kutubnya sama, misalkan north dengan north, maka dia magnetnya akan terdorong, saling menjauhi. Tetapi kalau misalkan kutubnya sama antara utara dan selatan, north and south, maka dia akan saling tarik-menarik. Ini juga merupakan bentuk gaya. Juga dalam misalkan menarik logam ya, logam-logam itu di halaman 46 dicontohkan di situ ada paperclip ya, paperclip yang ditarik oleh magnet. Ini juga paperclipnya mengalami suatu gaya. Nah, bisa kita lihat di halaman 47, when the magnet is very far away from the paperclips do not move. Jadi ketika magnetnya itu sangat jauh dari paperclipnya, maka paperclipnya juga tidak akan tertarik gitu, karena because the magnetic force acting on the paperclips is not strong enough. Karena gaya magnet yang bekerja pada paperclipnya itu nggak cukup kuat untuk menariknya. Mungkin ada tapi cuma sedikit banget, jadi nggak cukup kuat. Ya, kurang 1 menit ya. When the magnet is brought closer to the paperclips, some paperclips move toward the magnets and appear to get stuck to it. Jadi ketika magnetnya didekatkan, maka gaya magnetnya semakin besar sehingga paperclipnya di sini bisa terangkat oleh magnetnya. Seperti itu ya. Untuk penjelasan gaya magnet. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Jangan lupa minggu depan kita DT untuk sains ya. Oke, kalau tidak ada, Mr. Stop Share. Bye, Mr. Oke, bye-bye. Videomu